warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apakah Bapak sibuk? Izin saya meminta waktu Bapak sebentar. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanifah Vandriwelty dengan NIM 2214201037 dari Prodi Keperawatan semester 2 Universitas Padoko. Saya ingin menanyakan beberapa soalan pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama Bapak? Nama saya Donis. Bapak bekerja di mana? Saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Jiwa Tampang Provinsi Riau. Sudah bekerja selama berapa tahun? Kurang lebih 8 tahun. Waktu yang cukup lama ya, Pak. Selama 8 tahun tersebut, bagaimana keluh kesah Bapak menjadi seorang perawat? Kesah. Kalau ini keluh kesahnya dia. Iya. Keluh kesahnya itu karena saya di bidang perawatan jiwa. Ini kan merawat pasien jiwa. Jadi tantangannya itu menghadapi pasien itu saat dia gelisah. Saat pasien itu gelisah, yang namanya pasien jiwa itu dia tidak mengerti dengan keadaan yang normal. Jadi kita arahkan dia keadaan yang normal itu yang menjadi tantangan sebagai perawat kejiwaan. Dan apa saja kendala yang Bapak hadapi sama jadi perawat? Kendala yang pertama menghadapi pasien jiwa itu karena kondisi dalam pemikirannya itu tidak normal seperti kita yang saat normal. Jadi bermacam-macam keadaan yang dihadapi. Ada pasien yang dengan halusinasi pendengaran, dia memang mengikuti suara-suara itu, dia menganggap suara-suara itu benar. Kita mengarah, itulah tantangannya, bagaimana sistem kita untuk meyakinkan pasien itu bahwa yang dia dengar itu adalah palsu. Terus ada juga dengan pasien dengan PK, perilaku kekerasan, yang ingin memukul, membanting barang, kadang memukul teman satu kamar. Itulah tantangannya, bagaimana kita menghadapi pasien-pasien tersebut dan mengutamakan keselamatan pasien biar tidak cedera. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah melakukan pemeriksaan penunjang? Pemeriksaan penunjang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Kalau kami pasien baru masuk itu namanya anamnesa, kajian. Jadi kita kaji itu jika pasien itu halusinasi, kita kaji halusinasinya apa. Apakah dia halusinasi dengar, apakah dia halusinasi penglihatan, halusinasi raba, curiga, apa penyebab dia masuk. Kalau pasiennya gelisah, kita anamnesanya melalui keluarga. Kenapa dia dibawa ke sini? Ngapain dia di rumah? Apa yang dilakukan di rumah? Sudah berapa kali berobat ke rumah sakit dalam jangka waktu 1 bulan ini? Terus kita tanya genogram asal usul keluarga, namanya dia anak berapa, kalau dia udah nikah anaknya berapa, apakah dia tinggal sama keluarga, apakah tinggal di rumah sendiri. Terus penampilan pasiennya gimana, rapi atau enggak rapi, yang dia pakai itu sesuai enggak dengan jenis kelamin dia, melalui pakaian kelihatan. Secara garis besar itu, apakah dia menerima, apakah dia mengakui, apakah dia saat ini, apakah dia sakit. Rata-rata sejauh ini mereka mengaku mereka tidak sakit. Jadi, itulah yang kami lakukan untuk mengkaji, untuk menegakkan suatu diagnosa. Selanjutnya, pengalaman seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam sama menjadi perawat, tapi dalam pemeriksaan penunjang? Pengalaman seperti apa? Pengalamannya
penuh tantangan tadi. Jadi sebagian besar ada keluarga yang mau menceritakan sebenarnya. Ada sebagian keluarga dia menyembunyikan bahwa penyakit pasien ini sebenarnya itu di rumah seperti apa. Kalau keluarga yang mau menceritakan apa sebenarnya, kita pun enak untuk melakukan tindakan, kolaborasi dengan dokter. Jadi di sana itu dokter dengan perawat itu udah ada SOP tersendiri. Bisa perawat apa yang dilakukan, mengamankan pasien dulu, mengamankan lingkungan pasien. Ya di kita dalam perawatan jiwa itu yang perlu kita utamakan, yang pertama keselamatan pasien, yang kedua baru keselamatan petugas. Dan kendala apa aja yang biasanya Bapak hadapi dalam melakukan pemeriksaan penunjang? Kendala seperti kalau di rumah sakit jiwa itu penunjang apanya udah lengkap semua kan, seperti labor, ronsen. Seperti jika ada pasien itu berhubungan dengan penyakit dalam, lengkap. Kendalanya itu kalau kita mau melakukan tindakan ronsen, kita kan harus membawa pasien ke tempat ronsen. Yang kita bawa pasien jiwa, berisiko. Karena sebagian besar pasien jiwa ini maunya tuh pulang dengan inisiatif dia mau pulang, jadi risiko lari. Jadi di saat kita membawa pasien ke ruangan, dari ruangan inap ke ruangan ronsen itu harus didampingi dengan security. Jadi itu kendalanya, ini memakan waktu. Kedua, jika ada pasien yang mau fisioterapi, pasien yang mau fisioterapi ini contohnya pasien yang mengalami kelemahan mobilitas seperti di kaki, lemah kan, itu kan ada tuh rutin dalam seminggu itu pasien itu di fisioterapi 2 kali. Ini sama tadi kendalanya tuh, pasien harus dibawa ke luar ruangan, jadi itu risiko lari, harus didampingi seperti itu sih kendalanya. Dan bagaimana solusi Bapak dalam menghadapi kendala-kendala tersebut? Solusinya kita bekerja harus sesuai dengan SOP, prosedur. Kita dalam melakukan tindakan perawatan ini harus memikirkan keselamatan kita dan keselamatan pasien. Yang terpenting kerja kita sesuai dengan SOP, itu harus SOP yang kita pegang. Umpamanya pasien gelisah, nah, yang kita lakukan yang pertama mengamankan pasien. Contoh mengamankannya tuh bila dia kelahi dengan pasien lain, kita pisahkan kamar. Pasien yang ini kita amankan dengan salah satu caranya untuk mengamankan pasien itu dengan difiksasi. Fiksasinya pun sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di rumah sakit. Kalau kendala seperti menggali informasi dari pasien itu, biasanya tunggu pasien itu tenang dulu, tunggu dia bisa nyambung bicara dengan kita, baru bisa kita gali kenapa pasien ini jadinya seperti itu. Kan ada trik-trik tersendiri. Kita menggali juga kesenangan pasien itu apa. Namanya dia senangnya melukis, kita ajarkan dia melukis. Sambil dia melukis itu kita kasih reward, kita bilang lukisan Bapak bagus, kenapa Bapak bisa masuk. Baru di situ kita bisa menggali. Jika pasien itu udah senang dengan kita, pasien itu pasti mau cerita. Jadi itulah trik kita untuk bisa menggali informasi dari pasien itu. Salah satunya kita gali dulu kesenangan pasien itu apa. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya maaf mengganggu waktu siang Bapak. Terima kasih ya Pak.